guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih cara atau tutorial cara bikin cover GoodNotes yang kayak gini, dan ini bisa dipencet, jadi kayak ada linknya gitu loh. Tuh, kalian bisa pencet ini, terus ini kalau kalian mau nambah ini sama aja kayak di drag ke atas gitu, nanti dia akan nambah kayak sama apa yang terakhir sebelumnya, atau kalian bisa pakai di sini. Jadi ini kayak di copy paste gitu. Nah, terus kalau untuk mau mencet yang ini, itu kalian harus pastiin di sini nggak ada menunya dulu. Jadi pencet tanda yang ini kan ngeluarin menu. Nah, ini baru bisa dipencet. Nah, penasaran caranya gimana? Let's check this out. Nah, di sini tuh kalian akan membuat mahakarya. Jadi kalian akan membuat cover GoodNotes kalian sendiri. Caranya adalah kita bikin baru aja kali ya. Jadi di sini, nah di sini biasanya aku pakai yang my presentation dulu, karena ini aku mau benar-benar dari awal. Ini my presentation udah ya. Terus di sini pencet yang di sini, yang dokumen setup, terus slide size, terus custom. Nah, di sini kalian ketik ukuran yang mau kalian bikin gitu. Kalau aku sih pengen bikin ukuran A4 gitu. Jadi kita akan masukin ukuran A4. Nah, akan jadi kayak gini. Kalau udah, klik done lagi. Nah, ini kita hapus saja yang ini. Kalau udah dihapus gini, kita bakal nambahin bentuk cover kita. Nah, ini kan karena kita mau bikinnya 3D, jadi dia pasti akan lebih kecil daripada bidang ini kan. Dan kalau aku sih suka pakai bentuk yang ini. Kita agak gedein gini. Nah, ini kita sisain sedikit yang aku kecilin ya biar nggak ngegelir. Kecilin sedikit di bagian sisain sedikit di bagian yang ini. Terus lengkungannya juga kalian bisa atur mau selengkung apa. Kita coba di lengkungan yang ini aja. Sebenarnya sebelum kalian ngebikin cover, kalau kalian mau nambahin supaya dia terlihat lebih agak real gitu, dia ada papernya, kalian bisa pakai warna putih dulu atau warna abu-abu gini. Terus ini kalian copy, terus kalian paste. Nah, kayak gini. Terus yang paling belakang kalian pencet, terus kalian add shadow. Terus yang ini add shadow. Kalau bisa shadownya beda ya, jadi karena kalau yang ini kan shadownya ke bawah. Nah, kalau bisa shadow yang ke samping, supaya kelihatan kayak kalau ini tuh kayak kertas ditumpuk gitu loh. Terus yang ini di copy lagi, terus di paste lagi. Nah, jadi kayak gini kan. Ini kan udah kelihatan tuh dinamiknya kan. Kalian juga bisa kayak ngerubah yang di bagian tengah. Yang bagian tengah ini shadownya dirubah misalnya kayak yang samping. Nah, biar kelihatan gitu kan. Kalau misalnya kalian mau shadownya lebih banyak, kalian bisa tumpuk-tumpuk gitu loh gambarnya. Kalau aku sih gitu ya caranya. Kecuali kalian mungkin pakai Adobe Illustrator atau Photoshop, mungkin kalian bakal bisa bikin shadow yang lebih oke lagi, atau kalian bisa pilih ini untuk jadi shadow. Jadi kalian kayak keluarin terus warnanya di opacity gitu, terus agak di abu-abu gitu biar jadi shadow. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita bisa majuin dan mundurin itu pakai ini kan, arrange. Nah, ini bisa move to back. Semakin kesini dia akan semakin mundur, semakin kesini dia semakin maju. Ini aku rasa kalian juga udah pasti tahu ya kalau kalian sering pakai Keynote. Nah, terus kita akan fill di bagian yang paling luar itu sama foto yang kita udah punya. Nah, ini kan aku kemarin habis bikin ya. Nah, udah kayak gini kan. Ini wallpaper yang aku bikin sendiri juga. Sebenarnya ini wallpaper iPad tapi nggak apa-apa. Nah, ini kalian bisa juga kalau misalnya kalian pengen wallpaper ini, kalian bisa download, linknya ada di description box di bawah. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat si
apa tuh namanya, binder ringnya gitu loh. Nah pakai yang ini. Nah yang hitam tuh dikasih di sebelah sana ya, jadi karena kan mantul kan, karena dia berbayang gelap, terus yang di sebelah sini tuh kena pantulan warna yang ini, kayak gitu ceritanya, kayak gitu. Terus ini kita kasih di sini, terus kita arrange dia buat mundur. Nah kalau udah, kita bisa masih kecilin. Nah kalau udah kayak gini kan, ini di tab dua-duanya, tab gini, terus di group. Terus ini kalau udah di select, di group. Nah kalau udah di group gini, kita langsung copy paste aja kayak biasanya gitu. Terus ini kan nanti pasti udah ada line-nya sendiri ya, tuh kayak gitu. Ini nanti bisa kalian terusin aja sampai ke bawah. Nah sekarang aku akan ke bagian yang untuk linknya. Jadi yang pertama kalian klik ini, kalian mau linknya tuh pakai apa nih, misalnya pakai segitiga apa pakai apa. Kalau aku sih mungkin pakai yang ini ya, aku suka bentuk yang kayak gini soalnya, jadi aku bakal, oh ya ini kan kegeser-geser ya, biar nggak kegeser-geser ini dipencet, terus ini di lock. Nah di arrange, terus ini di lock kayak gini, jadi dia nggak akan kepencet-pencet gitu. Ini kalau udah kita taruh di sebelah sini, mau menjorok ke seberapanya pun itu tergantung kalian. Sebelum itu kita, karena kita mau ngelink kan, jadi kita copy ini, terus kita paste di sini. Oke, nanti ini kita setting ulang. Ini, terus ini di arrange ke belakang. Mau sejauh apa juga kalian nge-range-nya. Terus ini kalian bisa pilih, kalau aku sih lebih suka yang kayak agak-agak menerawang gitu ya, jadi aku akan pilih yang ini. Nah kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini, ini kita klik ya kan, terus link, terus di sini kita pilih link to slide. Kalau menurutku tips dari sini jangan pilih next to slide, karena walaupun sebenarnya maksud kita emang pengen ke link yang nomor 2, tapi kadang itu tuh akan bikin error gitu loh. Jadi mending kita klik, pilih yang paling atas, jadi link to slide-nya tuh kemana. Di sini kalian juga bakal bisa ngasih link Instagram kalian atau apa, jadi kalau misalnya orang download cover kalian, terus kita klik bagian yang Instagram gitu, dia bisa langsung ke direct ke Instagram kalian gitu. Nah kalau udah kan berarti dia akan ke link ke sini kan. Nah di sini kita unlock dulu. Terus di sini tuh kalian mau kasih untuk bagian tulisannya tuh warnanya apa, mau dikasih color atau misalnya kalian udah ada gambar-gambar misalnya di sini, jadi kalian kayak ketik nanti nulis-nulisnya itu tuh ada gambarnya, itu terserah. Atau bisa juga polosan aja kayak gini misalnya. Nah misalnya kayak gini, terus yang ini di opacity juga, tapi opacity-nya nggak usah terlalu tebal, jadi kayak menandakan bahwa dia nge-pop up gitu loh. Nah gini, terus biar nambahin ini tuh biar kayak beneran kayak ditempel gitu, aku baru menemukan juga sih caranya. Sebenarnya kita harusnya pakai gradient.
jadi kayak hitam terus agak ke putih kayak gini, tapi angle-nya ini yang aku agak nggak suka tuh, kadang kita suka ketutupan ya. Nah, angle-nya gini, jadi kan karena yang hitam tuh bagian yang ditempel, yang putih tuh bagian yang mengambang gitu kan. Terus ini kita kasih lagi di sini kayak gitu, jadi agak biar kayak tempelan beneran gitu loh. Atau kalian bisa tambahin kayak bidang satu lagi, ini di copy paste biar lengkungan sama, terus size nya juga sama, terus ditaruh sini terus dikecilin gitu loh, jadi kayak yang stiker yang ujungnya ada warnanya tapi sini nggak ada. Ini juga bisa diganti-ganti kan warnanya, jadi kalian bisa pakai kuning misalnya atau apa. Itu bentuknya ini juga nggak terpaku harus kayak gini, kalian bisa kreasi sekreatif mungkin mau bentuk yang kayak gimana. Oke, ini aku bakal lanjutin dulu sampai ke bawah, nanti habis itu kita bakal lihat cara masukin ini ke GoodNotes. Oh iya, cara ngeselectnya biar kalian bisa ngeselect ini semua. Kalau di iPad ketik ini, klik ini, terus di hold, terus habis itu kalian klik bagian yang lain kayak gini. Nah terus kita group. Nah ini kita bisa kecilin aja kekecilannya. Oke, mungkin segini ya, nggak usah gedong-gedong. Oke, kalau udah jadi kayak gini ya, kita bakal export ke PDF. Nah ini kayak gini, terus export. Kalau di sini biasanya aku juga nggak nge-save, aku langsung open in GoodNotes. Oke, import as a new document. Nah dia bakal langsung jadi kayak gini, dan ini kita bisa langsung mulai buat nulis. Kita nyalain dulu, misalnya ini buat work gitu, atau ini buat studi kalian, misalnya buat kalian yang lagi kuliah atau kalian yang sekolah, ini bisa kalian tulisin mata pelajaran misalnya PPKN kek atau apa kek. Terus di bawah sini juga bisa kalian misalnya yang bagian ini. Oh ya, satu lagi, kalian bisa bikin indeks sama aja kayak tadi, nanti dikasih link di sini. Di sini tuh indeksnya apa aja, jadi kayak kalian bisa ngebagi per masing-masing kayak yang aku punya yang ada di sini. Oke, segitu tutorial yang bisa aku kasih ke kalian tentang bikin cover GoodNotes yang anti mainstream, yang nggak cuman covernya doang. Dan semoga ini membantu dan informatif. Semoga kalian juga semakin kreatif. Don't forget to subscribe, like, and comment below. And see you on another video.